wabarakatuh. Halo Sobat Kuda Kreatif, selamat datang di podcast Uniba, ruang baru kita untuk berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru dari Sivitas Akademika Universitas Islam Batik Surakarta. Di podcast kali ini nanti kita akan membahas sesuatu yang sangat istimewa dan penuh makna, yaitu berdirinya Unit Layanan Disabilitas atau sering juga disebut dengan ULD yang baru saja didirikan oleh kampus tercinta kita ini. Nah, unit ini menjadi satu langkah besar menuju kampus yang inklusif, di mana semua mahasiswa termasuk teman-teman disabilitas bisa belajar dan berkembang bersama tanpa hambatan. Mungkin sebagian dari teman-teman masih bertanya-tanya nih, seperti apa sih ULD itu? Nah, di podcast kali ini nanti kita akan ngobrol langsung dengan Ketua ULD Uniba Surakarta. Bagaimana ide ini terlahir, tantangan yang dihadapi, serta harapan besar di balik berdirinya ULD ini. Bareng saya Dian Wahyustiani, host kalian pada podcast kali ini, dan dengan narasumber yang sangat amat luar biasa tentunya. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Ketua Prodi Manajemen, sekaligus Ketua ULD Uniba Surakarta. Bersama Ibu Fitri Setia Marwati, SEMM PhD. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Halo Mbak Dian, kabar baik. Alhamdulillah Ibu. Iya. Baik Ibu, sebelum kita membahas pembahasan yang lebih jauh mengenai ULD ini Ibu, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini Ibu. Baik Mbak Dian, terima kasih atas kesempatannya. Halo sobat-sobat muda kreatif, juga seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Batik Surakarta. Mungkin sudah nggak asing lagi ya dengan saya. Kalau Mbak Dian, ini juga mahasiswa saya di Prodi Manajemen. Jadi saya saat ini ada di Prodi Manajemen sebagai dosen di Prodi Manajemen sekaligus Ketua Program Studi Sarjana Manajemen, dan saat ini saya diamanahi hal baru, yaitu sebagai Ketua Unit Layanan Disabilitas di Kampus Uniba Surakarta. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Terima kasih. Baik, supaya saya dan teman-teman tidak semakin penasaran Ibu mengenai ULD ini. Baik, langsung saja kita ke topik hari ini. Uniba Podcast, Suara Akademika, Inspirasi Tanpa Batas. Baik Ibu, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Ibu, ULD itu seperti apa dan hal apa yang melatar belakangi berdirinya ULD ini di kampus kita? Baik, ULD, Unit Layanan Disabilitas ya, dan ULD ini pertama itu mendapat ide itu karena memang sebenarnya sebelum ULD ini berdiri, jadi di tahun yang dulu-dulu seperti 2022, 2023 itu sebenarnya kita sudah memiliki mahasiswa difabel atau disabilitas. Namun pada saat itu belum ada unit yang secara legal mengatur tentang itu. Nah, kemudian pada tahun 2025 ini Uniba Surakarta mendapat kepercayaan dari pemerintah berupa dana dari pemerintah untuk mengelola unit layanan disabilitas, sehingga hal ini didasari oleh peraturan menteri tentang pendidikan yang inklusif bahwa yang bisa mengenyam pendidikan itu bukan hanya mereka yang tidak difabel, tapi mereka yang difabel pun berhak untuk mengenyam pendidikan. Nah, karena Uniba berada di sektor pendidikan dan berangan-angan bervisi akan menjadi universitas yang inklusif, tentu saja harus mulai dari sekarang. Sehingga akhirnya dengan support dari pemerintah, bulan Oktober kemarin Uniba Surakarta meresmikan yang namanya Unit Layanan Disabilitas, atau kita beri nama menjadi Batik Inklusi. Begitu. Nah, kemarin ULD ini diresmikan oleh Wakil Wali Kota Surakarta, yaitu Ibu Astrid. Hal ini tentu saja sejalan dengan viralnya bahwa Solo, Uniba yang berada di Solo, sekaligus Solo itu sebagai kota inklusi, kota yang paling ramah terhadap difabel. Dan ini sehingga membuat kami menjadi tambah semangat untuk bisa mengelola
unit layanan disabilitas ini dengan sebaik-baiknya dan memberi kesempatan kepada masyarakat luas yang mungkin difabel, penyandang difabel untuk bisa mengenyam pendidikan yang setara, yang sama untuk masuk di kampus Uniba Surakarta. Begitu Mbak Edian. Wah, luar biasa sekali Iya. Ibu. Berarti Uniba ini ULD ini bukan tentang fasilitas fisik saja, Iya. tapi ada dukungan dan pendampingan secara menyeluruh Ibu. Betul sekali, karena di dalam pengelolaan unit layanan disabilitas kita juga ada tim seperti tim relawan yang nanti bertugas untuk membantu mahasiswa yang memang memerlukan bantuan, sehingga tim ini tidak hanya sekedar dibentuk begitu saja, tetapi juga ada pelatihan-pelatihan yang kami adakan untuk membekali mereka tentang dasar-dasar disabilitas. Baik, luar biasa sekali ini teman-teman. Lalu program atau layanan apa Bu yang sudah mulai dijalankan oleh ULD sejauh ini? Apakah melibatkan dosen ataupun mahasiswa dalam prosesnya? Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya Mbak ya. Kebetulan karena ULD ini berdiri diresmikan Oktober ini 2025 dan sambil sebelum peresmian itu kita sudah melakukan beberapa kegiatan pra peresmian gitu nggih. Nah, berawal dari bahwa kita mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mengelola ULD Batik Inklusi ini. Yang pertama kali kita lakukan pada waktu itu adalah kita benchmarking atau kita ngangsu kawroh ke Universitas Brawijaya yang ada di Jawa Timur saat itu. Ya, jadi kita sama tim benchmarking ke Universitas Brawijaya. Kita diskusi di sana karena Universitas Brawijaya ULD-nya itu sudah bagus sekali pengelolaannya, sehingga kita benchmark ke sana, kita belajar ke sana sebenarnya bagaimana sih cara pengelolaannya, manajemennya, lalu hal-hal apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan untuk launching itu tadi. Nah, kemudian setelah kita benchmarking, kita juga ada workshop pelayanan kapasitas pelayanan dari batik inklusi itu, sehingga kita membekali dalam workshop itu beberapa pihak pimpinan dan juga staf supaya nanti bisa melayani mahasiswa dengan baik di Uniba Inklusi itu. Kemudian setelah itu barulah ada peresmian yang diresmikan oleh Wawali itu diawali dengan seminar inklusif. Nah, di seminar inklusif ini kita ingin memberikan pengertian yang komprehensif terhadap sivitas akademika khususnya dan juga masyarakat pada umumnya. Jadi di situ narasumbernya ada dua. Yang pertama itu merupakan alumni dari Uniba sendiri, S1 dan S2-nya. Dan beliau kebetulan difabel, sehingga beliau bisa nanti sharing bagaimana sih sebenarnya kuliah di Uniba sebagai seorang difabel begitu ya, dan sekaligus beliau ini sebagai ketua difabel di kota Sukoharjo, komunitas difabel di kota Sukoharjo. Lalu yang kedua, narasumber seminar inklusif itu adalah psikiater atau praktisi ya, orang profesional yang berpraktek di Rumah Sakit Dr. Arif Zainuddin Surakarta. Jadi kita di sini di dalam seminar inklusif ini ingin memberikan pemahaman yang komprehensif bahwa difabel itu ada difabel fisik dan juga difabel psikososial, sehingga narasumber yang kita hadirkan pun dari dua cabang itu begitu. Dan dalam seminar inklusif ini kita mengundang alumni, kita mengundang komunitas, kita mengundang tendik, staf pimpinan, dan banyak sekali di dalam seminar inklusif itu. Kemudian setelah seminar barulah kemudian di bulan Oktober itu ada launching, ada peresmian dari Batik Inklusi atau ULD Uniba yang diresmikan langsung oleh Wakil Wali Kota Surakarta Ibu Astrid gitu. Baik, menarik sekali Ibu. Lalu sejauh ini bagaimana Bu respon dari dosen dan mahasiswa terhadap ULD ini Bu? Baik, untuk respon saya merasa sangat baik sekali ya, karena
searah dengan berjalannya ULD ini kemudian bekerja sama dengan Yayasan YAPI dan juga jaringan Solo Visi Inklusi, bahwa Uniba mengirimkan 13 orang untuk mengikuti kelas relasi atau kelas relawan inklusi. Jadi 13 orang ini terdiri dari pendidik, dari dosen, dan juga dari mahasiswa sebagai relawannya. Di dalam kelas relasi, kelas relawan inklusi ini berlangsung September, Oktober, November, Desember. Jadi selama 4 bulan kita mengikuti semacam workshop gitu mengenai dasar-dasar disabilitas, kemudian mengenai bagaimana penanganan terhadap difabel, kemudian ada sesi berdamai dengan diri ketika mungkin kita sudah burn out atau apapun gitu. Jadi banyak sekali yang dipelajari di kelas relasi itu. Dan saya pantau ketika mengikuti workshop ini, karena tadi kan terdiri dari berbagai macam nih, ada teknik, ada dosen, ada mahasiswa gitu kan ya. Ini mereka sangat antusias dan itu bisa memberikan insight baru kepada kami semua yang memang sebelumnya kita kan belum declare sebagai kampus inklusi, walaupun sebelumnya sebenarnya sudah beberapa kali kita meluluskan difabel yang kuliah di Uniba. Namun mulai start Oktober 2025 ini kita declare bahwa kita menuju kampus yang ramah difabel atau kampus inklusi. Begitu, Mbak. Masya Allah, menyentuh sekali ya respon dari mereka Iya. yang sangat antusias dan positif sekali. Baik Ibu, nah bicara fasilitas Baik. Ibu, seperti apa bentuk dukungan nyata yang diberikan kampus untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas Ibu? Iya, untuk fasilitas tentu itu suatu program yang bertahap ya Mbak ya, tidak mungkin langsung sekali jadi semua dihias gitu ya, itu bertahap. Namun bahwa ketika kemarin peresmian Batik Inklusi atau unit layanan disabilitas yang ada di kampus Uniba, kita sudah meresmikan ruang aman. Jadi ruang aman itu kami menyebutnya sebagai ruang aman Batik Inklusi. Jadi ruang aman itu bisa untuk relaksasi bagi mahasiswa yang mungkin difabel psikososial, karena terkadang mereka mungkin butuh waktu ketika di tengah-tengah pelajaran atau mungkin di tengah aktivitas mereka butuh istirahat ya, karena difabel psikososial. Jadi mereka bisa beristirahat di ruang aman itu. Jadi ruang aman itu dilengkapi dengan fasilitas yang menenangkan ya, di situ yang ada tulisan Batik Inklusi itu Mbak di lantai 1 itu ya. Terus selain itu, selain ruang aman, tentu saja kita ada toilet ramah difabel, ada parkiran ramah difabel, ada ruang tunggu ramah difabel. Kita bisa lihatlah nanti mungkin teman-teman sobat muda kreatif yang ingin berkunjung ke Uniba bisa melihat di sana ada beberapa fasilitas yang memang sudah kita siapkan, dan tentu saja menuju kampus inklusi kita akan terus mengadakan pembangunan yang bertahap. Mohon doanya ya. Baik Ibu, luar biasa sekali. Lalu adakah rencana pengembangan fasilitas baru untuk kedepannya terhadap ULD ini Ibu? Insya Allah yang pasti positif dan optimis itu selalu ada. Baik Ibu, selama proses pembentukan dan awal pelaksanaan, apakah ada Bu tantangan atau kendala tersendiri yang dihadapi? Tantangan ya, sebenarnya kalau bagi dari point of view seorang difabel ya, mungkin tantangan terberatnya stigma negatif, terutama bagi mereka difabel psikososial, karena nanti mereka kuliah di Uniba karena mungkin merasa berbeda, kemudian difabel itu kan kita belum sepenuhnya memahami dengan mereka. Salah satu contohnya ini Mbak, di mahasiswa baru tahun 2025 kita menerima satu difabel, kebetulan tunarungu. Mungkin keterbatasan kita adalah kita belum ada juru bahasa isyarat
yang bisa memahamkan atau menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa yang difabel tunarungu atau tuli dengan dosennya. Nah, itulah kenapa kita menggandeng dosen, mahasiswa, juga tendik ya atau staf tenaga kependidikan untuk mengikuti kelas inklusi itu tadi atau relasi yang kita bekerja sama dengan Yayasan YAPI dan juga jaringan Solo Visi Inklusi itu, karena di situ kita akan diberikan dasar-dasar tentang disabilitas. Jadi tantangannya ya kita harus mulai aware dengan segala jenis disabilitas yang ada di sekitar kita. Kemudian kita harus bisa mencairkan suasana sehingga tidak ada jenjang gap antara yang difabel dan non difabel gitu. Baik, semua itu tentunya pasti ada tantangan tersendiri. Iya, ya, betul. Baik. Bagaimana nih Bu strategi ULD dalam menumbuhkan kesadaran inklusif di lingkungan mahasiswa dan dosen? Baik, untuk mensosialisasikan ya berarti ya supaya Civitas Akademika ini bisa lebih familiar dengan difabel gitu ya. Itu tadi kita sudah memiliki ruang tunggu khusus untuk difabel yang ada di depan ruang SPP, yang ada di tangga yang menuju lantai 2 itu, kemudian dan di sebagainya itu. Dan kita juga memasang poster-poster mungkin anti bullying, kemudian bagaimana menyikapi depresi dan mengenali deteksi dini depresi gitu nggih. Sehingga harapannya dengan poster yang sudah kita pasang itu Civitas Akademika ketika lewat, oh baca apa nih gitu ya kan, oh depresi, oh ternyata depresi itu bisa masuk ya difabel psikososial, oh ternyata begini ya penanganannya begitu, sehingga kita mensosialisasikan itu lewat poster-poster gitu. Baik Bu, luar biasa sekali. Ini terakhir nih Bu, seperti apa harapan dan pesan Ibu terhadap masa depan ULD di kampus Uniba ini Bu? Tentu saja harapan saya sebagai ketua ULD saat ini ya, berharap nanti ke depan Uniba benar-benar bisa menjadi kampus inklusi sehingga bisa membantu ya, niat kita membantu mereka para difabel itu untuk bisa mengenyam pendidikan sampai ke jenjang yang tinggi. Dan di tahun 2025 ini Uniba Surakarta juga sudah memberikan fasilitas beasiswa Mbak kepada rekan-rekan difabel yang ingin kuliah di Uniba Surakarta. Itu salah satu bentuk komitmen kita bahwa kita memang komit untuk menuju kampus inklusi. Selain itu, Solo terkenal sebagai kota yang ramah difabel dan ke depan akan semakin viral menjadi kota yang ramah inklusi, sehingga Uniba bisa menjadi bagian dalam pembangunan Solo inklusi. Amin, amin. Semoga itu semua bisa terwujud Ibu. Luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sharing yang sangat berharga ini. Apa yang kita bahas barusan bukan tentang berdirinya satu unit baru yang berada di kampus, tapi tentang langkah besar menuju lingkungan pendidikan yang lebih adil, lebih manusiawi, dan tentu saja lebih inklusif. Semoga setelah mendengar ini, kita semua tergerak, tidak hanya memahami, tetapi juga terlibat, peduli, dan mengambil peran dalam membangun kampus yang ramah bagi semua. Karena inklusi bukan tugas satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama. Kesetaraan bukan tentang mempersamakan, tapi tentang memberi hak yang sama untuk berkembang sesuai kemampuan. Sobat Muda Kreatif, kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Saya Dian Wahyu, host kalian pada hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Uniba Podcast, suara akademika, inspirasi tanpa batas. Universitas Islam Batik Surakarta, Smart, Santun, Solo. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.